Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube, membahas tentang pemrograman ATmega saat ini ya. Jadi ini kan saya mau mulai untuk kembali memperdalam dan mencoba kembali project PLL yang mempergunakan ATmega. Sebelumnya ini semua sukses ya, tapi kemudian saya lupa dulu saya masukin ke ATmega ini caranya bagaimana ya. Seingat saya terakhir itu dulu saya memprogramnya dengan Ponyproc. Kemudian saya juga ada hardware programmer sederhana yang mempergunakan beberapa transistor dan juga dioda, dan itu lupa saya naruhnya. Udah berapa lama ya, 5 tahun yang lalu. Dan kali ini kembali saya akan mencoba kembali di sini ya. Nah, ini untuk hardware yang sudah saya siapkan dan saya pergunakan sebelumnya, yaitu USB ASP seperti ini. Ini saya beli dari duyarsana.com. Waktu masih belum jadi apa-apa Duyarsana. Nah, ini USB ASP. Kemudian dulu juga sukses untuk menduplikasi daripada untuk ATmega 8 yang dipergunakan sebagai USB ASP. Kemudian kemarin saya coba dengan cara yang sederhana dan biasa dilakukan, tapi kenapa kok nggak bisa begitu, sampai pusing berjam-jam saya coba, ternyata kok nggak bisa, membaca aja nggak bisa begitu kan. Jadi ternyata kita perlu sysmin nih, ternyata nggak bisa langsungan. Dulu kok bisa, nih ini yang agak lucu itu, nggak bisa langsungan. Ini kemudian diprogram, kemudian dikasihin SCK, ini reset, ini MOSI, ini MISO, kemudian ini VCC. Nggak begitu, ini harus dikasihin kristal. Ternyata saya pikir ini udah rusak saja. Ini saya punya ada ATmega 3 buah nih, 1, 2, 3. Kemudian ya sekarang sudah bisa lagi. Ternyata saya membutuhkan sebuah sysmin. Nah, ini sampai kemudian hari ini saya juga, karena saking penasarannya kenapa nggak bisa, ini saya coba mau program dengan STK 500 clone yang seperti ini. Nah, ini pun ternyata belum bisa saya pakai, belum bisa, nggak ngerti flow-nya gimana, masih belum bisa membaca dengan baik. Tentunya di sini karena hubungannya sama USB ASP seperti yang disarankan dari pembuatnya, kita harus mempergunakan yang kompatibel untuk hardware untuk software programmernya, yaitu Kazama dan Extreme Burner. Di sini saya akan mempergunakan Extreme Burner yang lebih mudah secara GUI-nya, secara GUI-nya malah lebih mudah dipakainya, lebih ya gampang begitu. Kemudian di sini ini sysminnya. Nah, ini hanyalah berupa sebuah board biasa yang ada kristalnya. Sebenarnya pun dipasang di breadboard begini bisa, tetapi ini kan lebih memudahkan dan harganya kan murah, hanya 23.000 atau berapa, yang belum disolder, dan ini sudah saya solder sendiri dan sudah jadi. Dan ini sudah saya coba tes. Nah, tentunya kita harus mencobanya kan ya. Oke, mari kita langsung ke Windows saja biar tahu seperti apa langkah pemrogramannya. Ini kemudian akan saya lakukan tes juga apakah ini berhasil dengan baik. Nanti akan saya demokan untuk menduplikasi untuk ininya ya, ini ya, program dari USB ASP ini. Jadi ini ada USB ASP yang ini ada ATmega kosong, kemudian saya akan injekkan file hacknya si programmer USB ASP ke sini, kemudian kita coba lagi ke sini, digunakan lagi untuk membaca. Bisa nggak? Kalau bisa berarti oke, kalau nggak bisa berarti tidak berhasil. Oke, langsung saja kita ke ke rekaman layar dari proses yang akan saya lakukan. Ini komputernya sudah siap.
Oke, langsung saja saya mulai ya. Pertama, ini sudah terbuka sebelumnya. Ini seperti ini. Ini bisa dimaksimize biar enak. Ini sudah terbuka. Kemudian untuk USB ASP sudah tertancap di port USB. Kita cek settingnya dari sini. Kemudian hardware setting. Ini semua biarkan saja as is. Kemudian ini juga biarkan, jangan, nggak usah pakai fast. Kita akan coba yang slow saja karena kalau fast takutnya gagal gitu. Kemudian ini juga biarkan, kemudian oke. Nah, di sini saya sudah siap melakukan read and write. Kemudian untuk ATmega sudah saya colokkan, sudah tercolokkan. Kemudian ini akan saya coba baca ya. Read all. Nah, kalau sukses seperti ini harusnya muncul ada task Windows pop-up, auto detecting programmer, found USB ISP and USB port, powering on, power on success, auto detecting FVR chip, found ATmega 8, reading flash memory, dan dia sekarang membaca flash memory, EEPROM dan fuse bit setting yang ada di sini. Nggak lama, hanya proses sekitar 1 menit. Kalau pakai ATmega 328 sudah saya coba, karena memorinya lebih besar tentunya lebih lama. Nah, kalau seperti ini sudah sukses ya. Kemudian kita close. Dan ini adalah hasil pembacaannya ya. Flash, EEPROM, fuse bit setting semua sudah clear. Karena sebelumnya ini ada programnya dan sekarang kosong ya, dalam kosong ya, keadaan kosong. Kemudian akan saya coba load dari program PLL-nya Om Yuliansyah Abdi yang penggawanya dari Hamtronic. Mana ya? Nah, dokumen, kemudian Hamtronic Hamtronic PLL ini, kemudian hacknya yang ini. Ini buat ATmega 8, kemudian open. Ya, sudah teropen, saya nggak tahu ini dikunci atau bagaimana. Dikunci nggak Om Yuliansyah Abdi? Jangan dikunci dong, pusing. Kayaknya sih nggak dikunci kalau ngelihat ininya, defaultnya DFCA ini. Karena kalau dikunci nanti setelah diprogram, maka untuk ATmega-nya tidak bisa diprogram lagi, sudah mati dia. Oke, sudah siap. Kemudian write all. Kita tunggu hingga kelar. Membutuhkan proses hingga 1 menitan, 2 menit ya, untuk memasukkan hack PLL dari Om Yuliansyah Abdi Hamtronic untuk PLL ATmega 8 mengontrol TC9122 atau MC145151. Ini test case pertama ya. Sebelumnya tadi sudah saya singgung di awal, saya akan mencoba untuk membuat replika daripada programmer USB ASP untuk ATmega-nya. Done successfully, thank you, berarti ini close. Ini seperti ini ya. Ini sudah, program ini sudah dimasukkan ke ATmega 8. Berarti bisa untuk nulis ya. Sekarang akan saya coba masukkan program untuk controller USB ASP. Saya lupa naruhnya, kemudian ke websitenya saja karena juga cepat ini. Thomas Fiscal. Mana Thomas Fiscal? Nah, ini nih.
Kemudian USB ASP kita cari di sini. Nah, ini firmware-nya. Kita akan coba yang paling baru ya. Ini yang ini aja yang baru. Nah, USB ASP ini bisa dipakai dengan Averdut, Bascom AVR, Kazama, juga Extreme Burner. Oke, sudah terdownload. Kemudian show folder. Kemudian biar gampang ini di copy ditaruh di desktop ya. Nah, paste. Kemudian kita pergi ke desktop. Di desktop ini udah ada di sini, di ekstrak dulu. Saya mempergunakan 7 zip. Setelah terekstrak, ini filenya. Ini juga perlu diekstrak lagi. Kemudian firmware. Kita cari hacknya. Mana hacknya? Nggak ada hacknya. Bin ini nih, bin ini. Nah, ini sudah ada binnya, tapi kok banyak banget ya, ada 3 nih ya. Mana nih yang dipakai? Kalau beda, ini untuk beda ininya. Yang kita pakai yang ini. Copy, keluarkan dari sini, taruh di sini biar gampang. Ini yang akan kita programkan. Kemudian buka Extreme Burner, kemudian file, open flash, kemudian desktop lagi, kemudian nah ini filenya, open. Udah beda ya. Kemudian kita tinggal bakarkan lagi, kita upload lagi ke ATmega 8 yang sebelumnya saya isi dengan hack PLL, sekarang akan diisi dengan hacknya USB ASP. Write all. Ada selingan musik. Saat ini tanggal 29 Agustus 2002 sekitar jam 4.31 pas meridian sore. Jagung manis sehat bergizi. Ya, sudah kelar, 100% done. Verifikasi, thank you, berarti tinggal close. Nah, jadi ini sudah dimasukkan di sini ya hacknya ini tadi. Sekarang akan kita coba ya. Benar nggak ini firmware USB ASP ini bisa bekerja dengan baik? Ini kita copot, kemudian keluarkan untuk ininya. Nah, kemudian copot. Ini harus dicopot. Ini dicungkit ya. Nah, ini kita singkirkan. Masukkan untuk chip barunya. Ingat, polaritas jangan salah. Nih, polaritas di sini ya. Udah. Kemudian cek everything is fine. Nggak ada, jangan-jangan ada yang nggak nempel atau nempelnya salah, karena juga saya pernah gini dimasukkan ternyata untuk kakinya itu mesle, jadi kakinya tidak tepat masuk sehingga malah terlipat.
untuk nggak patah. Oke, cek. Sekarang saya masukkan kembali ke ini ya, ke sini. Kemudian saya akan lakukan proses kembali untuk membacanya. Kemudian ini kan kita gunakan mana nih? Ini yang beda ya, pokoknya pakai ATmega 328. Yang sebelumnya ini adalah isinya untuk firmware apa ini, radio SDR. Kemudian kita masukkan. Lebih baik sebenarnya dalam kondisi live begini bisa, tapi alangkah lebih baik jangan dalam kondisi hidup ya. Jadi mati, kemudian kita masukkan ini 328 nya, ini bisa dibaca enggak nih? Klik. Nah, kemudian tinggal ini dimasukkan kembali. Ini enggak akan salah kalau sebelumnya tidak salah, ini karena untuk arahnya ini juga sudah ditentukan harus seperti itu, dan juga ini slotnya ini juga sudah ada tandanya sehingga tidak mungkin bisa dipaksa terbalik. Sekarang kita dari firmware-nya. Nah, sekarang ini sudah beda ya untuk ininya. Untuk chipnya yang kita baca bukan ATmega 8, tetapi harus kita select ATmega 328P. Kemudian kita read all. Nah, dia bisa membaca juga kan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk ATmega 328 memorinya lebih besar kemana-mana, sehingga prosesnya agak lama untuk readingnya. Dan di sini saya pergunakan auto, tapi saya nggak tahu ini apakah optimalisasi daripada si extreme burner di sini untuk memilih auto secara kecepatan itu. Dia memilih berdasarkan apa saya nggak ngerti. Yang paling reliable apa yang paling cepat. Kalau cepat berarti ya nanti akan bisa muncul error, tetapi kalau yang reliable biasanya dipilih rata-rata yang paling bagus. Ya, sudah selesai dan butuh waktu 3 menit 2 detik untuk menyelesaikan pembacaan saja. Lebih baik alon-alon asal kelakon daripada cepat tapi error. Ya sudah, kemudian ini kita close. Berarti apa yang saya demokan di sini sukses ya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang bingung bagaimana cara untuk memprogram ATmega 8 atau 328 seperti ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat ya. Jadi sukses ya untuk saya demokan untuk pembacaan dan juga untuk upload hex daripada ATmega 8 untuk firmware USB ISP ke ATmega yang lain. Tidak kosongan, tapi sudah terinstall sebelumnya oleh firmware yang lain. Jadi demikian. Kalau Anda mungkin juga punya kasus yang sama, pusing di awal ketika seperti yang saya lakukan, membaca dan menulis ke ATmega kok susah, kenapa begitu kan? Ternyata kita butuh sysmin aktif yang ada ininya, yang ada kristalnya. Ini sebelumnya saya coba tidak ada pakai kristal, hanya langsung saja ke ATmega-nya, dikasih power, kemudian dihubungkan Mosimiso dan juga untuk SCK dan reset, ternyata tidak berhasil. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like, komen, dan subscribe di kanan bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.